أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadratul Muhtaramin, segenap dewan guru, KB, TK, serta wali murid, insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah sakit berkumpul, sakit bertemu dengan segenap dewan guru dan juga akan membahas masalah yang lain selain parenting dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang akan selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sejatinya kalau untuk masalah parenting niku kita itu belum patut kalau ngomong. Hitungannya masih masih muda, masih nol atau dibandingkan ibu-ibu yang sudah memiliki anak 2, 3, mungkin ada yang lebih dari 5. Dan masalah ngomong parenting carane koyokmu yang segoro, carane kayak gitu, buatan patut, masih belum, ya carane kurang patut. Tapi di sini saya diamanahi oleh ibu guru kemarin, nyuwun tolong berikan sekilas atau mungkin sambutan yang berkaitan dengan tema parenting. Intinya ya sami-sami belajar. Saya juga masih belajar, saya juga baru punya anak 1. Karena yang ada yang lebih paham dari saya bagaimana mengurus anak yang sudah anaknya sampai tingkat kuliah, ada yang sudah mempunyai cucu dan sebagainya. Saya jadi masih dalam tahap belajar. Sami-sami mari kita belajar tentang parenting. Yang diminta menanamkan akhlak sejak dini dari anak-anak, menanamkan bagaimana akhlak sejak kecil. Bahwasanya anak itu adalah seperti halnya anak itu ini dawuhkeun Nabi Muhammad SAW, likulli syai'in samratun wa samratul qalbi al-waladu. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada buahnya. Kita menanam ada buahnya. Kita menanam kebaikan pasti akan ada buah yang kita petik. Sama halnya wasafratul qalbi al-waladu, dan buah dari buah hati adalah anak. Jadi anak itu adalah apa yang kita inginkan. Jadi orang tua mana yang nggak pengen punya anak? Semua orang tua pasti pengen punya anak. Adanya pernikahan, pernikahan pasti ingin mendapatkan keturunan. Jadi anak merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bagaimana kita bisa merawatnya, menjaganya, mengarahkannya sampai dewasa kelak, sampai kita bahkan akan meninggalkannya di dunia. Jadi anak ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sangat kita idamkan. Bagaimana kita akan mengarahkan anak tersebut mau arah kemana? Ke arah yang A, B, C dan lain sebagainya. Karena banyak sekali jalan yang akan dihadapi. Lalu Nabi Muhammad SAW dawuh, akrimu auladakum. Artinya atau sipun nopo, muliakanlah anak-anak kalian semuanya. Yang maksud memuliakan apa? Menjadikan anak itu bisa menjadi orang yang mulia. Biar jadi mulia, gimana kita mengajarinya? Dengan pendidikan yang bagus, yang baik.
karena semuanya berawal dari seorang ibu. Al-umum madrasatul ula. Jadi seorang ibu adalah pendidik yang pertama bagi seorang anak. Bagaimana dididik sebelum anak itu lahir, mulai dari mulai dari kandungan. Bahkan jauh sebelum itu, bagaimana kita memilih pasangan pendidikan, memilih yang, kalau dalam Islam ada 4 tahun maka ya di arba'ah, 5 lihat di jamaiha dihasabiha wali pilihan. Jadi yang pertama ada dari jamaiha, dari kecantikannya, dari parasnya, dari kebagusannya. Lalu 5 lihat dari hartanya, lihasabiha dari keturunan. Lalu pilihan dari agamanya. Ya, atau yang orang Indonesia, orang Jawa nyebutnya bebek, bibit, bebek, bobor. Ya. Itu kalau kita untuk merupakan sebuah pendidikan, bagaimana kita akan mencetak sebuah generasi yang selanjutnya. Karena kita sejatinya manusia di dunia hanya sementara. Ya, ada kita punya anak, orang tua kita punya anak, nanti kita punya anak, nanti kita juga akan meninggalkan. Ini merupakan sebagai tongkat estafet melanjutkan kehidupan. Ya. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Ya, tadi yang paling utama seorang ibu, bagaimana seorang ibu mengajarkan keabadanannya. Ya, tapi jauh sebelum pernikahan, sudah menikah pasti akan memiliki seorang anak. Bagaimana kita menjadikan anak tersebut bisa beriman, bisa bertakwa, bisa memiliki akhlak yang mulia. Nah, dari kecil kita kirimkan doa. Setiap sholat kita Fatihahi. Kalau dulu tugas kita sebagai anak mendoakan orang tua. Tapi kalau sudah menjadi orang tua, mendoakan anaknya supaya anak tersebut bisa menjadi anak yang soleh, solehah, cerdas, patuh kepada orang tua. Siapa yang gak bangga kalau anaknya nanti dewasa bisa membanggakan orang tuanya? Ya. Saat ini problematika yang kita hadapi semuanya, ya tadi saya disampaikan kali ibu bahwasanya di era globalisasi, di era digitalisasi, kita tidak bisa menafikan itu, tidak bisa mencapakan, tidak bisa menghindari. Karena apapun semuanya pasti akan mengikuti zamannya. Setiap masa itu pasti ada sesuatu yang akan diikuti. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, kendaraan hanya dengan menggunakan binatang. Lalu pada zaman zaman Khalid, zaman Tabi'in, lalu zaman Eropa mulai berkembang, timbullah ada namanya telepon, ada namanya mobil, pesawat. Nah, hingga sekarang zaman ini kita sudah sangat melesat jauh, ya sangat melesat, yaitu zaman digital. Dulunya kertas itu sesuatu yang sangat wah. Nah, dulu zaman Nabi nulis Quran dengan cari batu, pelepah kurma dari kulit-kulit daun yang sudah kering itu ditulis. Bahkan memiliki seperti sudah kebanggaan. Nah, sekarang zaman sudah mulai berubah. Ya, dulu nggak ada HP saat ini sambung tipis gitu. Mungkin zaman ketika masih kecil HP itu sebesar ini. Nah, dulu kalau foto besar sekali. Nah, sekarang foto pakai HP sudah bisa memfoto. Ada zamannya ketika dulu orang membuat komputer. Komputer pada zaman dulu sangat besar. Sekarang bagaimana cukup dengan micro SD card yang kecil itu sudah bisa menyimpan data ratusan giga dan sebagainya. Dan itulah perkembangan zaman. Jadi yang nggak bisa kita hindari. Tapi kita bagaimana kita bisa melalui itu dengan bijaksana. Nggak mungkin kita akan melewatinya. Karena saat ini apapun itu kita akan pasti melaluinya. Zaman digital saat ini sampai disampaikan oleh ibu bahwasanya yang terutama masalah yaitu di masalah HP, sosial media, online shop dan lain sebagainya. Ya ini ya bagaimana kita harus bijak dalam bersosial media. Ya. Mengajarkan anaknya jangan pakai HP, tapi ibunya
apa namanya, kesenangan sampai kebablasan setelah cuci mata di Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Keterusan mau, nah, bapak-bapak dulu Instagram senengane lihat bola, keterusan, ya, bal-balan. Kalau ada mobil bagus lihat, nah, seperti itu nggak akan ada habisnya. Ya, jadi pandai-pandai kita, bijak-bijak kita sebagai orang tua bisa mengerem itu, ya, karena kita punya tanggung jawab seorang anak. Yang dulunya mungkin sebelum nikah senengan yang ngeluyur, dolan, healing kemana dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah punya anak, jadi harus bisa mengerem. Oh, sudah punya anak, jadi harus mendidiknya. Ya, itu tadi masalah sosial media. Ya, mungkin dan masih banyak lagi. Nah, tapi sekarang bagaimana kita kembali ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Nah, caranya Indonesia ini kata, setiap anak yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan suci, putih, bersih, bagaikan halnya kertas yang masih putih bersih, masih kayak gelas yang kosong. Nah, seperti itu. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia, menjadikan Yahudi itu, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau seorang Muslim. Itu kembali ke orang tuanya. Nah, jadi orang tua ini harus bisa menempatkan. Ya, berarti tadi bahwasanya seorang ibu adalah pendidik yang paling utama. Dengan menitipnya putra putri ini di TK, di KB, guru-guru mengajarkan bagaimana belajar bermain, berinteraksi dengan sosial, dengan teman-temannya. Tapi apapun itu semuanya kembali ke orang tuanya. Karena mau nggak mau anak itu adalah fotokopi orang tuanya. Ya, cara gampangannya kan, secara kasat mata ketika lahir lo anaknya mirip bapak anaknya mirip ibu itu dari secara yang kelihatan. Dari yang nggak kelihatan nanti mungkin sifatnya. Nek orang tuanya sosial yang tinggi, bagus, itu juga akan otomatis dia akan meniru. Kita di anak merupakan fotokopi dari orang tuanya. Jadi dia akan melihat, oh ibu saya sukanya memberi, ibu saya sukanya berbuat baik. Itu pasti akan tertanam di alam bawah sadar anak tersebut. Jadi secara nggak langsung itu akan mendorong anak tersebut bisa lebih baik. Dan orang tua nih apunten ngomong sing elek, nah nanti atau mungkin naudzubillah perbuatan yang tidak baik seperti mencuri, mengajarkan hal yang tidak baik, kan itu secara nggak langsung anak juga akan mengikuti. Ya, jadi kita nggak bisa salahkan anakku kok ini. Ya, kita harus introspeksi di diri. Ini usiku wa iya nafsi. Jadi saya juga seperti ini juga saya akan bukan alasan agar mengingatkan kepada diri saya sendiri, ya, karena juga saya juga kita semua karena juga memiliki anak. Nah, jadi apapun itu semuanya anak itu merupakan fotokopi dari orang tuanya. Ya, itu karena sudah hak paten akan meniru. Ya, jadi bagaimana tinggal kita mencetaknya, bagaimana pengen menjadi seorang ini, misalnya pengen anak ini pintar beragama, agama, pengen pintar di sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus bisa membentuk karakter seorang anak, mengajarkan apa namanya yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu apa namanya, sesuatu yang baik itu tidak dimulai dari sesuatu yang jelek, dimulai dari sesuatu yang baik. Ya. Jadi saat ini yang sangat dibutuhkan pada anak-anak sama saat ini yaitu bagaimana iman dan ilmu. Sebaik-baik itu yang harus dibutuhkan iman dan ilmu. Nah, jadi iman yang dimaksudkan itu apa? Akhlak. Oke, saat ini sudah banyak sekali penurunan akhlak, penurunan moral, ya, krisis, ya, atau dekadensi atau krisis bahasanya seperti itu. Jadi
sudah banyak orang pintar tapi akhlaknya masih kurang bagus, bahkan tidak memiliki akhlak. Jadi dawuhipun kanjeng Nabi, inna ma bu'istu liutammima makarimul akhlak. Jadi aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Jadi Nabi diutus ketika itu diutus ke muka bumi ini turun dari kota Makkah, yaitu menyempurnakan akhlak orang kafir Quraisy jahiliyah pada masa itu. Jadi untuk menyempurnakan akhlak pada zaman dulu, sampai saat ini. Jadi akhlak ini yang paling terutama. Bagaimana kita bisa mengajarkan akhlak kepada anak, tapi kalau diri kita, akhlak kita itu kurang bagus. Maka dari itu, mari bersama-sama kita belajar yang sebaik-baiknya, belajar pada diri sendiri, mengajarkan anak supaya dengan sesuatu yang baik. Mulai dari yang terkecil, mungkin mulai makan mengajarkan dengan doa, dengan tangan yang kanan. Itu hal yang terkecil, mungkin hal yang biasa, hal yang remeh. Tapi kalau misalnya kita pikirkan, kita renungkan, itu merupakan hal yang mahal, luar biasa. Mungkin saat ini itu hal yang hanya berdoa. Tapi kalau sudah dewasa nanti dia akan, ini sangat luar biasa, sangat mahal. Sama halnya ketika mungkin dengan mengantarkan anak-anak ketika pagi ke sekolah, mungkin ketika RMI mendengarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah itu kalau secara itu doa pagi. Tapi kalau kita mendalami maknanya itu sangat luar biasa. Raditu billahi robba. Raditu aku ridho billahi robba, karena Allah itu adalah Tuhanku. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad nabi dan sebagai nabi dan juga utusan Allah. Wa bil mu'minina ikhwana, dan orang mukmin sebagai saudaraku. Wa bil mu'minina ikhwana. Terus diterangkan wabil Qur'ani imama, dan Al-Qur'an sebagai imamku, petunjukku. Nah ini mungkin anak-anak belum terlalu paham. Yang penting kita diajarkan yang baik-baik dulu. Ya, sama ketika kalau misalnya kita belajar dulu tentang masalah apa itu waktu masa sekolah. Tapi kita gak akan pahamnya ketika setelah dewasa. Sih belajar fikih, misalnya kelas 1, kelas 2, fikih jawab gitu-gituan. Tapi kita akan baru paham ketika sudah dewasa bagaimana masalah toharoh, kesucian. Ya, masa ini terkadang kita yang masih mama, itu masih ragu-ragu. Aku mau baru wudu, masih ketemu lagi apa enggak, seperti itu. Itu masalah yang sebenarnya. Tapi kita akan mendapatkannya ketika sudah dewasa. Bahkan mungkin ketika menjadi orang tua. Sama tadi ketika doa tadi, raditu billahi robba bil islami dina. Mungkin anak-anak kita itu belum terlalu paham maknanya. Opposite, yang penting mengucapkan saja. Tapi kalau dia sudah mendalami maknanya, merenungkan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita mendidik akhlaknya. Wabil mu'minina ikhwana, wabil Qur'ani imama, wabil Ka'bati kiblata, dan Ka'bah sebagai kiblatku. Ini secara tidak langsung menanamkan tauhid. Nah, jadi pendidikan sejak dini. Doa itu secara tidak langsung mengajarkan tentang tauhid. Kemudian itu keesaan Tuhan. Lalu dengan banyak doa. Siapa yang nggak bangga nanti kalau kita sambut sepuh ketika sudah tidak ada dikirimi. Ya, sebenarnya dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu kalau itu ada ma'idah Allah salah. Apabila anak turun manusia meninggal, tidak akan berguna dari 3 perkara. Apa? Sedekah jariyah, yang ilmu yang terbukti awal sekalian ya Allah. Sedekah jariyah, yang sedekah jadi tidak akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solihah yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini sedekah jariyah. Mungkin kalau kita sudah berusaha
punya uang banyak kita sedekahkan untuk masjid, untuk sekolah dan sebagainya, itu akan mengalir karena digunakan oleh orang. Ilmu yang bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu yang lain sebagainya, bermanfaat itu kan jadi jariah kita. Sudah berapa banyak jariahnya orang-orang misalnya menggunakan metode Iqra, dibaca terus, berapa ribu pahala yang mengalir kepada yang menciptakan Iqra itu sangat luar biasa. Au waladin sholihin yad'u lahu, dan anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang harus kita tanamkan sejak dini. Ya, kebanyakan saat ini bukan kebanyakan, ya banyak itu kali kasus bahwasanya orang tuanya mampu, orang tuanya kaya, tapi dia lupa akan pendidikan agamanya. Akhirnya apa? Ketika dia sudah meninggal, ketika dia mendekati sakaratul maut, anaknya tidak ada yang bisa mengaji. Betapa nelongsonya orang tua tersebut. Orang tuanya banyak sedekah, banyak amal, tapi anak-anaknya dilalaikan kepadanya kehidupan agamanya. Jadi kita boleh memiliki cita-cita tinggi anak kita, pengen jadi dokter, profesor, pilot dan sebagainya. Tapi jangan lupa kita sebagai umat Islam harus mengajarkan agama, mengajarkan akhirat. Karena semua manusia di dunia tadi seperti yang saya katakan hanya sementara. Tapi doa anak soleh itu akan selalu mengalir. Doa anak soleh akan selalu mengalir. Nah, jadi kembali ke kasus tadi. Jadi orang tuanya banyak sekali warisannya, banyak sekali peninggalannya. Anaknya ketika sakaratul maut, anaknya nggak bisa mengaji, nggak bisa mengirimkan doa. Nah, habis itu setelah dikuburkan ribut masalah warisan. Nah ini kita sering salah ketika mengajarkan agama. Belum nanti antara saudaranya nggak rukun. Nah, ini sistem yang salah. Dan ini maka dari itu mulai dari sekarang tetap tanamkan dunia dan juga akhiratnya. Dunia itu kita akan selalu gak akan ada puasnya. Pengen mencari ini, punya rumah satu, pengen punya rumah dua, pengen punya mobil satu, pengen punya mobil yang lain, usaha satu, pengen usaha yang gak ada habisnya. Yang namanya manusia pasti gak ada puasnya, yang ikuti hawa nafsu. Nah, tapi kalau kita bisa mengerem, sudah nanti pasti kita akan kembali ke akhirat. Maka dari itu kita tanamkan kepada anak kita ajarkan bahwa setelah habis sholat kirimkan doa, mengajarkan Al-Fatihah kepada orang tuanya, kepada bapak-bapaknya yang terdahulu. Ini yang sangat penting. Bahkan ada kasus dia nggak bisa ketika ibunya sudah orang tuanya atau sakaratul maut, nggak dia bisa baca Quran, bisa Yasin. Ada ini kasus benar. Jadi cuma yang saudara datang cuma mendengarkan nyatanya surat Yasin. Ya itu kan melongso. Jadi kita sebagai anak, kalau orang tua kita sudah karena semuanya kita pasti akan kembali kepada Allah. Melongso kalau kita nggak bisa mengirimkan doa, hanya bisa melihat saja. Ya, betapa biasanya kita, betapa ruginya kita kenapa kita nggak mengajarkan anak-anak tentang akhirat. Ya, karena kita juga harus memahamkan dunia itu hanya sementara. Ya, semuanya pasti akan kembali. Itu yang sangat penting. Jadi sudah tadi karena sudah banyak yang pintar lupa akan akhiratnya. Orang pintar itu banyak, tapi yang mengerti akan moral, mengerti akan akhlak itu sangat sedikit, ya bisa dibandingkan. Karena nggak Indonesia betul kurang yang pintar. Banyak sekali orang Indonesia yang pintar, bahkan dikontrak di luar negeri, bahkan dijadikan warga orang luar negeri. Contoh Presiden Habibie dan sebagainya itu orang pintar, contoh orang pintar yang ada di Indonesia. Tapi orang yang jujur, orang yang amanah itu sangat sedikit. Nah, tapi yang terpenting bagaimana kita bisa mengajarkan tadi itu dengan mengikuti sifatnya Rasul. Nomor 4 sifat wajib dari Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah ini yang harus kita
kita ajarkan, kita renungkan bagaimana sih sidik itu. Nah, sidik itu apa? Apa sidik? Jujur, lalu amanah, mengajarkan bagaimana kita untuk beramanah, mengajarkan apa yang bagus, diamanahi, membayarkan dikasih uang untuk membayar sekolah, diamanahi, mendapatkan tugas A tapi malah tidak dikerjakan. Nah, ini bagaimana kita mendidik anak tersebut bisa amanah. Tabligh itu menyampaikan itu nopo, dia mengajarkan ilmunya. Mungkin anak kita sudah besar, dia menyampaikan ilmunya walaupun dengan tidak guru, mungkin dengan pekerjaannya. Jadi pekerjaannya sebagai nopo, misalnya di DPR misalnya, ya tabligh menyampaikan hal yang kebaikan misalnya. Kalau matonah kecerdasan, jadi harus bagaimana kita mengajak anak supaya bisa cerdas. Makanya selalu kita harus mendoakan anaknya. Terus doanya, Allahumma ja'al ahlana wa auladana wa talamidana wa ashabana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alhum wa'iyyal syarri wal khair. Jadi doa-doa seperti itu sangat banyak. Jadi bagaimana kita berdoa, ya Allah, jadikanlah ahlana, napa niku ahlul, keluarga kita, wa auladana, dan anak-anak kami, wa talamidana, mungkin guru-guru dan sebagainya, wa asatidatina, dan guru kita dan orang tua kita, min ahlil ilmi wal khair, dari ahli ilmi dan juga jadi ahli kebaikan, wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair, dan jangan menjadikanlah kami dan juga orang-orang yang tadi kami sebut itu dari bagian ahli yang buruk. Ini doa supaya kita memohon kepada Allah. Yang terpenting anak itu tadi nopo, seperti halnya kertas kosong. Jadi yang akan membentuk kita niku, membentuk anak-anaknya adalah orang tuanya. Mendidiknya dengan keras dan juga akan menjadi keras, mendidiknya menjadi anak yang baik menjadi baik, mendidiknya anak yang buruk jadi anak yang buruk, mendidik anak yang tegas juga jadi yang tegas. Ya seperti itu. Nah, ini kita hadis malih. Ya. Nomor 9. Kalau mau sesuai dengan membentuk karakter, karena ya kalau masalah parenting niku yang lebih paham ya dengan bagaimana sudah mendidik anak-anaknya, yang lebih paham. Karena namun saya hanya menyampaikan hadis Nabi Muhammad, hakul waladi alal walid salasa. Jadi hak seorang anak dari orang tua itu ada 3. Yang pertama, ayuh hasinahu ismuhu idza walada. Jadi memberikan nama yang baik ketika anak itu lahir. Nah saat ini namanya namun saya gitu. Nah, namanya sampai bingung. Ya, karena nama merupakan doa. Ya, bahkan saking pengen jenengnya apik, namanya campuran, ada Arab, ada Indonesia, ada Jepang, Cina dan sebagainya. Ya, itu bagus. Nama yang penting itu yang artinya bagus. Nah, kita memberi anak juga harus tahu artinya. Ya. Banyak sebetulnya nama sinten kayak nama yang bagus, yang lagi betul kadang itu kayak Kenzo, siapa lagi ini kayak itu artinya itu mungkin bahasa Jepang ya, Jepang atau mana gitu. Secara kalau bahasa Arab Kenzo dikatakan kanzun, artinya apa? Permata, perhiasan, kanzun. Nah, seperti itu banyak, tapi kebanyakan orang saat ini itu pengennya nama-nama yang ngetren. Dulu pernah pas saya masih kuliah, ada seorang teman perempuan tanya, Mas ada referensi jeneng nggak misalnya itu dua anak gitu? Ya saya kasih nama yang bagus kan, Ahmad Fathul Ulum atau Ahmad Fathul Ilmi. Ahmad kan kita tafaulan dengan Nabi Muhammad Ahmad, orang yang terpuji. Fathul Ulum yang membuka, Fath itu kata fatah membuka, Al-Ulum atau ilmu. Oh namanya orang zaman saiki. Seperti itu. Ya sekarang kebanyakan nama-nama itu pengennya yang ngetren. Yang penting nama itu harus bagus, jadi harus dipikirkan. Jangan asal mengasih nama.
gue menawan pengen jenenge Arab Wafi Imam Syaiton atau Imam siapa. Jadi harus dipikirkan, nama itu harus dipikirkan, atau mungkin tafaulan, bahwa itu tafaulan itu menginginkan seperti halnya yang kita idolakan, misalnya Muhammad Yusuf, Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf, atau dinamakan Habib Abdul Qadir As-Segaf, seperti itu. Ada seperti maksudnya itu caranya kita menginginkan anak kita seperti halnya orang tersebut. Kita berandai-andai, kita tafaulan. Itu nggih mboten napa-napa. Kayak yaitu masalah nama. Yang penting nama itu harus baik, karena nama merupakan doa kita kepada Allah. Bagaimana kita memberi doa kita bagus, ya anaknya pasti bagus. Kalau anaknya jelek, berarti namanya jelek, nanti kan juga akan membawa ke arah jalannya anak tersebut, ya. Yang penting nama harus bagus. Yang kedua, yu'allimul kitaba idza akala. Wa yu'allimu, dan mengajarkan kepadanya Alkitab itu apa? Al-Qur'an idza akala, apabila dia sudah mencapai usia berakal. Nah, maksudnya di sini yang dimaksud di sini adalah pendidikan, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, entah itu pendidikan semuanya, ya mulai dari pendidikan agama, pendidikan umum yang akan bisa menunjang kehidupannya di masa kelak. Wa yuzawwijuhu idza adraka, dan menikahkan apabila dia telah sampai pada masanya atau telah mengetahui pasangannya. Nah, itu. Jadi yang pertama harus memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan. Nah, ini tugas kita, anak-anak yang masih kecil ini merupakan masa-masa emas. Jadi harus diberikan pendidikan yang sebaik mungkin, ya, pendidikan yang sebaik mungkin, apapun itu. Yang penting yang baik, dan kita harus bisa memfilter, karena di sosial media, di internet itu sangat luas sekali. Kita tidak bisa memfilternya. Yang penting harus bijak dalam menggunakan internet, sosial media. Wa yuzawwijuhu idza adraka, dan menikahkannya jika telah pada masanya. Dan itu merupakan haknya orang tua kepada anak yang harus diberikan kepada anak. Ya, mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.